Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arindra Faren dari kelas Piwar 5C. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi mengenai country risk, yaitu dengan membahas krisis dari Meksiko di tahun 1994 dan 1995. Berikut adalah pengertian dari country risk. Country risk atau risiko negara adalah risiko yang timbul dari keberadaan negara tempat MNC mengembangkan bisnisnya yang berpotensi merugikan terhadap arus kas perusahaan. Fungsi utama dari penilaian risiko negara adalah untuk mengantisipasi kemungkinan penolakan utang, default, atau penundaan dalam pembayaran oleh sovereign borrowers. Risiko yang timbul karena perubahan ekonomi atau politik suatu negara yang berdampak pada negara lain yang akan berhubungan dengan negara tersebut, misalnya salah satunya adalah kekurangan cadangan devisa suatu negara akan menyebabkan keterlambatan pembayaran pinjaman kepada bank kreditor di negara lain. Berikut adalah indikator country risk dan kesehatan ekonomi. Berikut adalah ciri-ciri dari negara yang memiliki country risk atau resiko negara tersebut yang memiliki tingkat country risk-nya yang tinggi. Yang pertama adalah tingkat defisit pemerintah yang tinggi. Yang kedua, ada jumlah uang yang beredar cukup banyak, terlebih dengan adanya nilai tukar yang tetap ataupun rendah. Pembelanjaan pemerintah yang tinggi memicu rendahnya penerimaan devisa. Pengaturan harga, pajak pendapatan, pembatasan perdagangan. Kemudian ada tingkat pajak yang tinggi, kepemilikan perusahaan oleh pemerintahan, dan yang terakhir ada ketidakadaan institusi pemerintah yang mendasar. Berikut adalah faktor-faktor yang menentukan country risk. Untuk menentukan kemungkinan tinggi rendahnya tingkat country risk dalam bisnis internasional, maka perlu dilakukan identifikasi beberapa faktor yang dapat menentukannya, yaitu ada 3 hal. Yang pertama adalah faktor politik dan hukum. Yang kedua ada faktor ekonomi keuangan. Yang ketiga ada faktor sosial dan budaya. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang faktor politik hukum, yaitu terdiri dari yang pertama ada sistem politik, grup penguasa, grup oposisi, sistem pemerintahan, potensi konflik dari luar negeri, hubungan dengan partner dagang utama, dan yang terakhir adalah hubungan home country dengan negara lain. Kemudian faktor yang kedua adalah faktor ekonomi keuangan, yang terdiri dari pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, jumlah penduduk di negara tersebut, siklus ekonominya, exchange rate, posisi balance of payment, kekuatan pasar keuangan domestik, elastisitas permintaan barang ekspor, dan hubungan perdagangan di luar negeri dari negara tersebut. Untuk faktor yang ketiga adalah sosial budaya, yang terdiri dari sosial grup yang termasuk dalam etnis, agama, bahasa, dan kelas sosial di negara tersebut. Kemudian yang kedua ada sikap penduduk terhadap waktu, pekerjaan, keberhasilan, perubahan, dan lain-lain. Kemudian tingkat buta huruf atau pendidikan dari negara tersebut, kesadaran politik penduduk, ketenangan sosial atau social unrest, dan yang terakhir adalah pandangan terhadap materi. Kemudian pada saat ini saya akan membahas mengenai krisis Meksiko di tahun 1994 sampai 1995. Jadi pada krisis tahun 1994, di mana devaluasi peso kuat menyebabkan krisis mata uang dan perbankan di Meksiko. Pada tahun tersebut, krisis mata uang peso di Meksiko tiba-tiba mengalami devaluasi yang menyebabkan mata uang lainnya di Amerika Latin seperti Kon Selatan dan Brazil menurun juga. Krisis di Meksiko didasari oleh masuknya arus modal dan investasi yang sebagian besar bersifat spekulatif, di mana awalnya pada 20 Desember 1994, Bank Sentral Meksiko mendevaluasi peso antara 13 dan 15%.
Untuk membatasi pelarian modal yang berlebihan, bank juga menaikkan suku bunga. Suku bunga jangka pendek naik menjadi 32%, dan akibatnya biaya pinjaman yang lebih tinggi membahayakan stabilitas ekonomi. Hal tersebut membuat jatuhnya peso yang didukung oleh paket bailout atau kurang lebih 50 miliar dolar yang dikoordinasikan oleh Presiden Bill Clinton yang dikelola oleh Dana Moneter Internasional atau IMF. Berikut adalah faktor-faktor penyebab krisis Meksiko di tahun 1994 sampai 1995. Yang pertama adalah kencangnya arus modal yang masuk tidak seimbang dengan perkembangan ekonomi Meksiko, yang saat itu hanya tumbuh sekitar 2,5% per tahunnya. Yang kedua, ada tingginya kesenjangan, sehingga pertumbuhan ekonomi tidak bisa dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Ketiga, ada krisis di Meksiko juga didasari oleh masuknya arus modal dan investasi yang sebagian besar bersifat spekulatif. Yang terakhir, ada 2 pemimpin politik dibunuh. Sementara Provinsi Chiapas dihadapkan pada kekerasan. Selain itu, ada keraguan tentang keadilan pemilihan presiden di tahun tersebut. Berikut adalah dampak-dampak dari krisis Meksiko yang terjadi saat itu. Yang pertama adalah investor di seluruh dunia, termasuk investor di Meksiko, menolak membeli aset-aset di negara Meksiko, karena pasar saham Meksiko saat itu sedang sangat anjlok. Yang kedua adalah perekonomian Meksiko mengalami resesi yang parah, sebagian akibat devaluasi peso dan pelarian ke investasi yang lebih aman. PDB negara itu turun sekitar 6,2% selama tahun 1995. Krisis finansial yang masif dapat mengakibatkan kontanyon. Kontanyon terjadi karena kecenderungan pasar kapital untuk menyebar secara luas sehingga kemudian krisis yang dialami suatu negara akan menyebar ke negara-negara lain. Dari dampak krisis Meksiko tersebut menyebar ke negara Argentina, Brazil, dan juga Chili. Kesimpulan dari kasus tersebut yaitu fungsi utama dari penilaian risiko negara adalah untuk mengantisipasi kemungkinan penolakan utang, default, atau penundaan dalam pembayaran. Krisis Meksiko tersebut atau disebut juga Tequila Meksiko dipicu oleh kombinasi dari reformasi yang dilakukan karena dengan buruk, penatapan mata uang, defisit neraca berjalan, kenaikan suku bunga, dan kebijakan di AS, sehingga menyebabkan kerusuhan sosial di negara tersebut, yang akhirnya menyebabkan krisis mata uang dan perbankan. Krisis of range baru bisa dicegah karena bantuan keuangan antara lain Amerika Serikat dan IMF. Sektor perbankan yang sudah dalam posisi buruk pasti akan ambruk tanpa bantuan pemerintah. Hal itu maka sangatlah penting untuk mengetahui resiko negara di masing-masing negara sehingga tidak terdapat atau tidak akan terjadinya kericuhan ataupun kebangkrutan di negara tersebut. Terima kasih telah atas presentasi tersebut, presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.